Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tahu Isi, Apa itu tahu isi? pengetahuan Islam serta inspirasi. Inspirasi kita hari ini apa nih, Subi? Jadi begini Ustadz, jadi kita itu kan selama ini hidup mengalami banyak Ramadan kan, ya Iya. udah tua ya. Udah tua kawannya nih. Gitu Udah lah. berapa Iya, kali Ramadan maksudnya udah dari kecil kita Dari kecil. alhamdulillah Ya. suasana Ramadan tuh Iya. merasakan seneng. Nah, Ustadz Sandi kan juga pasti udah merasakan, apalagi pernah pesantren sekolahnya Islam kayak gitu. Nah, ada satu, maksudnya ada banyak nih Ustadz, Iya. mitos-mitos atau bukan mitos, ini Cocok nyebutnya apa? banget jangan bahas mitos, gue Bukan demen banget nih. mitos, iya. Mitos-mitos Bukan seputar pertanyaan. Ramadan. Iya, Jadi kalau kita di bulan soal Ramadan tuh Iya. kan kita suka banyak ngadepin ini bener apa enggak ya? Ini mitos atau enggak sih kalau di syariat tuh Islam bagaimana gitu, Ustaz? Iya. Contohnya Nah, kayak yang tadi sebelum kita mulai ini kita udah semangat bahas apa tuh, Subi? ngabuburit. 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 Nah, ngabuburit itu kan yang kita pahami kan kayak berkegiatan, Betul. asik-asikan, seru-seruan nih yang kita pahami kan ya. Iya. Seru-seruan sambil nunggu buka puasa, Ustadz. Nah, Iya. sebenarnya gimana itu, Ustadz? Kalau kita terbiasa melakukan hal tersebut, ngabuburit, asik-asikan, nanti pas azan langsung kita makan takjil. Nah, dalam Islam Iya, itu iya. sebenarnya diperbolehkan atau ada pendapat gimana nih, Ustadz nih? Ngabuburit Iya, itu bahasa iya. mana sih sebenarnya? Iya, nggak tahu. Ngabuburit. Kayaknya Iya. Baik. Iya, kira-kira nih kalau dari Bang Faiz, Bang Subhan, seneng nggak sih kalau mau buka puasa itu? Seneng banget kita. Seneng, Bentar ya. lagi nih Seneng, kan, tapi seneng, agak seneng. lama sih, masih lama ini. Seneng udah ya. seret soalnya. Iya. Iya, nggak? Iya, seret. Ikhlas. Jangan. Jangan Jadi- gitu lah. Jadi memang itu adalah hal yang sudah disabdakan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bagi orang yang berpuasa itu lishaimi farhatan, ada dua kebahagiaan. Jadi setiap kita yang puasa ini itu akan dapat dua kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang pertama adalah farhah ketika apa? Indah fitri, ketika dia berbuka puasa. Nah, jadi memang buka puasa itu sesuatu yang membahagiakan. Sesuatu yang menjadi ditunggu-tunggu begitu ya. Dan tadi kalau dibahas akhirnya orang untuk happy itu pada Iya, ngumpul-ngumpul, ketemu teman-teman. ketemu gitu kan. Mereka semua kan teman-teman, pada senang tuh ketemu. ngabuburit. Rata-rata kayaknya kalau Ramadan itu sering pasti salah satu agenda utamanya ada Buka puasa bareng. buka puasa bareng. Berarti dikejar itu ketemunya Biasanya teman-teman. kalau Bang Faiz tuh udah berapa itu agenda buka puasa kalau udah Ramadan? sibuk tuh. Buka Hari puasa. ini siapa, pekan ini siapa. Iya, gitu-gitu. mungkin ada yang dari SD juga ya buka Iya, puasa nggak bisa SD. datang semua malah kan. Iya. Online, sampai online katanya, bukan online. Nggak ada. Nggak Makanya ada saya online. ya. Mana enak, nggak enak. Oh, nggak ada. Nggak ada. Iya. Semua bisa. Nggak bisa. Jadi memang itu kebahagiaan buat orang yang berpuasa, ya, kebahagiaan buat orang yang berpuasa. Nah, tinggal bagaimana dalam menjalaninya tetap sesuai dengan tuntunan Islam. Artinya ketika berbuka puasa itu salah satu sunnahnya memang menyegerakan berbuka. Nah, terkadang kalau orang-orang yang ngabuburit bareng itu kan saking ramenya, orderan banyak, diantarnya telat, akhirnya buka puasanya Ketinggalan, telat juga. telat. Tapi ya. kan azan nggak mungkin telat. Iya, azannya tepat, tapi orderan belum datang tuh. itu Nah, dia. kan kadang-kadang terjadi itu ya. Udah Allahu Akbar. Kita lagi asik malah nggak datang tuh orderan Iya, restorannya. nggak datang. Antisipasi buat kayak gitu gimana, Ustaz? Nyiapin Nah, apa berarti kali? bawa air minum tuh ya, bawa air minum, Iya, bawa bawa minum, kurma tumbler ya. yang manis. Nah, kira-kira itu. Kalau Manis-manis nih. Emang berbuka tuh harus pakai yang manis, Ustaz kan? Berbukalah dengan yang manis gitu. Itu dari Emang kecil. nggak boleh kalau Dari dulu misalnya- tuh, Ustaz. Dari dulu Dari tuh kan, dulu kecil, Bukalah ya. dengan yang manis, bukalah dengan yang manis gitu. Kan Kalau- Iya. saya sukanya Ustaz ya, yang main pedas Ustaz. Sebenarnya kan Iya. ada. Tahu isi Tahu lagi, isi. Bang. Tahu isi. pakai bumbu kacang, Masya enak Allah, loh. Masya Allah. Kadang Iya, rujak iya. Ustaz. Nggak boleh apa? Langsung. Gimana Ustaz? Kenapa harus berbuka dengan yang manis? Itu emang harus Iya, begitu, iya. Ustaz? Baik, jadi tadi ngabuburitnya sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya. Oh iya, nggak Yang boleh. penting kita kalau bisa menepati sunnah untuk menyegerakan berbuka. Oke, Nah, gampang itu. ketika berbuka terus, nah tadi muncul tuh statement dari Bang Faiz ya, apakah harus yang manis-manis tuh? Iya, Nah, sebenarnya ini adalah tafsiran ya atau kesimpulan orang ketika memang ada hadis Nabi yang menganjurkan kita berbuka puasa dengan rutop, dengan tamer, dengan kurma. Kurma. Nah, kurma itu kan memang manis gitu ya. Nah, jadi dalam teks hadisnya itu Nabi menganjurkan kita buka puasa kalau ada rutop,
kurma basah. Nah, Itu ini yang gimana, Ustaz? kurma basah itu yang apa? Lembek-lembek yang gitu. lembek begitu ya. Nah, itu yang utama. Kalau nggak ada pakai tamer. Tamer itu tuh apa, Ustaz? kurma yang kering. Oh. Yang Nah. di minimarket tuh apa, Ustaz? Ada kali. Ya Ada macam-macam, banyak yang ada jual, yang merek basah, banyak ada yang tuh. kering. Oh, banyak. Ya kan? Inti Ada kali yang basah, nggak tahu. ya diutamakan kurma. Kalau nggak dapatin kurma, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan air putih. Nah, air putih. Nah, jadi kesimpulan tadi, buka dengan yang manis-manis, maksudnya itu kurma tadi. Kurma itu kan manis. Tapi tidak lantas kemudian dianjurkan harus semua yang manis. Tidak harus wajib gitu, Iya, enggak. cola terus apa itu enggak ya. Jadi Semua manis tuh. bener kan kita juga akhirnya bertanya kenapa ya Nabi dahulu buka puasanya itu dengan kurma itu. Jangan-jangan adanya cuma itu, Ustaz. Ada cuma kurma. Kalau Zaman dulu. kalau ada mangga masalah mungkin enggak tahu, Ustaz. Iya, ya. nggak Kayak tahu. gitu, Kalau ada Ustaz. mangga, salak, semangka, Ternyata rujak memang jatuhnya. Jadi berujak. Sambelnya. Iya. Sambel. Tinggal Ya. sambel. Enak tuh cocok. Gimana? Astagfirullahaladzim. Nah, lagi jadi puasa, memang ya Allah. kurma itu mengandung kadar gula yang sangat bagus begitu ya sehingga dia itu seratnya cukup efektif ngembaliin energi-energi lagi. Oh, manfaat kurmanya Iya, itu ada manfaat kurma itu. Jadi makanya bukan sembarang itu masalah kurma itu ya. Jadi selain memang ini sunnah Nabi dan juga punya manfaat yang terbukti secara medis. Begitu sehingga buka puasa dengan kurma itu menjadi stimulan untuk berenergi kembali. Ustaz, kalau kita berbuka tuh, kalau saya dengar makan kurma ganjil. Ganjilnya Iya. itu berapa, Ustaz? Pernah, Ustaz. Iya, Ganjil. ya disunahkan ya ganjil 1, 3, 5 dan 5, seterusnya. Bukan gitu. maksudnya mencurigakan ada yang ganjil nih gitu. Ada Bukan. ganjil, Bukan. gitu. Bukan Ada ganjil ganjil. arti yang Masalah itu ya. Itu masalah kalau itu. Iya, iya, iya. Ganjil tuh 1, ganjil. 3, 5, 7, 9, Iya, 11. Itu ganjil. kita Itu yang mana biasanya tuh, udah Kawan? bukan buka puasa Oh, itu bukan, ya. apa? Nah, itu udah Doyan. doyan itu ya. Jadi gimana menyikapi ganjil itu gimana maksudnya? Iya boleh. Jadi tentunya seada yang kita mampu lah gitu ya. Seadanya berapa, mau makan 1, makan 3 ya tentu dibolehkan. Nah jadi kembali ke tadi ya tema manis-manis begitu ya. Iya, Jadi manis, Ustaz. yang dianjurkan utama itu adalah memakan kurma, ya bukan makan cola dan lain sebagainya. Nah itu ya sifatnya mubah saja, boleh-boleh saja begitu ya. Tapi kalau kita ingin menepati sunnah berbukanya dengan yang manis di sini maksudnya adalah yang kurma tadi. Kurma maksudnya tadi itu. Ustaz, kalau kormanya nih belum stoknya habis dah gitu ceritanya gitu, Ustaz ya. Boleh pakai yang lain? Iya, misalnya pakai tahu isi lah tuh boleh nggak, Ustaz? Ya Kira-kira. boleh-boleh saja Boleh gitu aja, ya. Ustaz, Tapi yang Nggak utama apa-apa. saat membatalkannya itu minum air putih dulu. Ya jangan begitu azan Allahu Akbar langsung tahu isi, langsung iya. Kolak gitu ya. Iya langsung kolak. Ustaz, ya. satu lagi, Ustaz. Baik. Kan korma Nah, misalnya lagi nggak ada nih korma nih, lagi habis nih, belum beli. iya. Yang ini ada yang pernah gitu, saat kismis boleh nggak, Ustaz? Kan itu kayak kalau nggak salah Bukan dari korma kecut ya, juga. kismis kecut kali ya? Enggak, kismis Kecil-kecil itu kan? Iya, ya, kismis yang buat di Manis, kue gitu. Katanya itu juga saudaranya korma, Ustaz. Saudara. Enggak, bukan ya? Itu sepupunya atau saudaranya kan? Tahu. Ini kecut ya kismis. Tapi emang manis ya? Jadi kalau membatalkan puasa itu kan yang penting makanan minuman yang halal, thayyib kan bisa saja, apa saja kan Apa saja. untuk membatalkan. Namun kalau kita tadi ingin dapat pahala juga mengamalkan sunnah Nabi, nah tadi dengan kurma, air putih. Korma air putih itu yang paling mantap. Nah itu yang paling bagus. Tapi kalau membatalkannya mah apa aja bisa, jagung juga boleh. Jagung boleh, nasi padang Nasi boleh. padang Itu mah boleh. lapar doyan. Nah. Langsung nasi padang, biasa kita gitu. Iya nasi gitu. padang, Nah cuma nasi memang padang begini perang. nih. Iya dulu itu bang Subhan ya. Masuk. Iya, balado Tadi langsung disikat ngomongin ya. ngabuburit ya, ngomongin Oh iya, ngabuburit. ngabuburit, Nah baik. seringkali memang orang-orang yang ngabuburit ini tantangannya itu justru sholat maghribnya nih. Oh, kadang kalau kita ketemu Iya. tuh sama teman-teman maghrib makan, lewat maghribnya gitu. Iya, Tahu-tahu tarawih sulit. gitu. Bah, tiba-tiba tarawih. Tarawih juga biasanya agak sulit kan gitu ya. Iya. Iya, Isa bener kan. tuh. Isa juga sampai Isa tuh sering sih. Kadang kalau di Iya. rumah makan atau kita ngumpul bareng-bareng tuh musolanya kecil. Iya, Jadi benar, berebut. benar. Ketinggalan Nah, lah jadi ini maghribnya. Itu inspirasinya ini Kalau kan bisa- tadi ini kan tahu isi ya. Tahu isi, Apa ya. pengetahuan Islam Betul, betul. inspirasi. Gimana tuh Ustaz tuh kita Ya, ketinggalan jadi maghribnya? kita jangan sampai mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Ya, kita tahu nih sholat maghrib nih wajib, Iya. sholat isya nih wajib. Betul. Ya, jadi jangan sampai
kita ingin berkumpul bareng buka puasa, menyegerakan buka puasa yang sunnah, ini menjadi prioritas utama dan melalaikan yang wajib sholat tadi. Jadi artinya dari sekarang itu Ramadan kali ini, nah coba kita punya perhitungan kalau nyari tempat ngabuburit nih, pastikan sholat maghrib kita aman loh. Berarti cari tempat yang food court misalnya atau tempat makan yang masjidnya memadai, gitu ya, dekat gitu ya. Jadi kita sekarang itu bukan milih menu di mana menunya yang enak, tapi di mana yang sholat maghrib kita terjaga. Betul. Sekalian aja masjid. Iya, masih Oh, lebih bagus lagi gitu ya. Ngabuburit. Kan ada Kan korma, ada air DKM. putih. Ya kan Nah, DKM suka tuh. ini kan apa nyiapin kan. Iya, iya. Bukber sini aja ngumpul Nah. Gue biasa kalau datang Ramadan gitu ke kan. masjid, Aduh, Ustaz, bagus. mampir masjid, Iya. dari masjid yang gede. Iya, Itu iya. pasti makanannya menunya buka puasa enak. Pernah nyobain nggak kayak gitu? Nah, Enak kan? Enak tuh Iya, masjid. iya, iya. Masjid-masjid gede tuh biasanya Iya, iya. tajilnya enak-enak, Ustaz. Hmm, Nggak iya, cuma iya, iya. korma tadi gitu. Sama Bang Faiz. Dulu saya masih SD itu kan tinggal di Oh, Ustaz daerah. pernah SD ya? Iya, sama. Kirain langsung kuliah, langsung pinter gitu kan? Dulu bertahap. saya SD di Batubara, dulu masih Kabupaten Asahan di Sumatera Utara. Oh, dekat UAS di rumahnya. Masya Waduh, saudara bukan? Deket Sat ya? Ya nggak terlalu jauh lah. Oh, nggak jauh ya? Mudah-mudahan kecipratan lah. Amin. Ya, kecipratan solehnya. Ya Allah. Nah, di sana gimana, Sat? Di mana Iya, itu? jadi dulu itu Pengalaman salah sekolah. satu yang menarik dari bulan Ramadan itu ya buka bersama di masjid tadi kan gitu ya. Iya, itu. Apalagi daerah-daerah kampung itu kan kangen masih minim ya, tempat-tempat makan masih minim. Iya. Jadi kalau buka puasa itu ya di masjid itu yang paling apa jadi nostalgia gitu ya. Betul. Nah, kalau sekarang ini kan zamannya udah banyak rumah makan. Rumah ya. makan, Kalau di restoran, kampung-kampung kafe, dulu belum nggak banyak ada. gitu. Di mall gitu ya, Sat? Iya, jarang sekali. Nah, ini Jadi, Stat, kan kita banyak nih kayaknya undangan-undangan buka bersama. buka bersama Masya nih, Allah. bukber. Iya, Nah, iya, iya. kan tadi Ustadz bilang, oh, yang lebih baik yang dekat masjid, yang masjid Iya. yang memadai gitu ya. Nih kita ngeliat nih kalau di Hmm. grup-grup kita, wah nih kebaca nih orang-orang nih. Iya. Kayaknya yang grup ini nih bakal telat sholat kayak bakal milih tempat yang Langsung nggak usah datang gitu ya. lebih baik nggak usah datang apa-apa kali Ustadz ya. Itu kayak gitu kita gimana menolak sikap- rezeki, silaturahim terputus gimana Ustaz? Ya, yang pertama kita kan harus pastikan dulu nih tempatnya ada musolanya tidak begitu kan. Kalau biasanya sih ada musolanya. Ya gitu ya. Kalau memang tempat itu ada musolanya, ya tidak ada masalah kita penuhi undangan itu, tapi nanti ketika sudah mulai masuk azan maghrib, nah kita lebih baik itu segera membatalkan, mungkin sholat dahulu. Setelah sholat baru makan-makan dan ngobrolnya. Bagusnya gitu ya. Nah ini kadang kan orang azan itu makan lanjut ngobrol, jadi akhirnya malah bablas mau isya kan gitu ya. Iya, nggak boleh tinggalin sholat Iya, ya. iya. Jadi kalau teman-teman ngundang itu ya lihat tempatnya, ya tanya aja ke teman, ini ada musolanya nggak? Kira-kira sholat maghrib kita aman nggak? Nah gitu. Gitu. Wah, gitu ya. Iya, jadi Kalau- bukan nanya seat saya aman nggak gitu. Gitu. Kalau dia jawabnya gini, Sat, sholat maghrib aman nggak? Ya elah, datang aja dulu kali. Gimana sih kayak gitu gimana, Sat? Ya, Jawabnya gimana? ya kita berbaik sangka ya, nanti kita jamaah bareng ya. Nah Asik. gituin aja. Gitu. Nanti lu imamnya ya. Karena biasanya kalau jawabnya kayak gitu, Stat, Iya, iya. wah ini kayak kemarin nih kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, daripada kita ikut dia kan mending kita Hmm. ya dalam tanda kutip nolak, Stat. Nolaknya yang enak gimana, Stat? Ya kira-kira, Stat. Kalau memang sudah dipastikan ini nggak ada tempat sholatnya, kita bakal lalai ini di sholat maghribnya begitu ya. Iya. Nah, kita tawarin aja justru. Di mana? Tawarin tempat gitu. Ganti tempat. Ganti tempat aja Biasanya gitu. gitu lebih enak Kita sih. bilang gini, ini bagus banget nih acara. Wah, Misalnya sampaikan ya, saya juga mau nyumbang-nyumbang dah buat ngeramein menunya nih. Boleh nggak saran tempat gitu? Biar tempatnya lebih bagus. Kita dapat kumpulnya, kita dapat sholatnya. Iya betul. Saranin tempat aja gitu. Iya, Kita cek dulu tempatnya ya. Ah, Jadi cek sarannya dulu. kita cek dulu tempatnya di mana. Benar, gitu kan. benar. Kalau enggak mendingan kita cari tempat lain gitu. Iya, Daripada benar, nolak disaranin. langsung nggak datang Ustaz ya. Iya, betul, betul. Ustaz, kalau misalnya kita puasa tuh kan di bulan Ramadan kadang ada, saya pernah dengar bener nggak ya kalau tidur tuh dapat pahala Ustaz. Tidur. Masa kita Iya. tidurnya pahala? Ada, emang benar itu mah. apa bukan sih? Enggak, itu emang benar. Emang Tadi benar? dulu, biar saya dulu ya. Iya, iya. Sering tidur. Silakan. tidur dia. Iya, iya. Biar saya dulu pendapat. Iya, Jadi kalau nggak salah nih, Stat ya. Iya. Yang dibilang Mudah-mudahan nggak salah ya. tidur orang berpuasa tuh berpahala atau ibadah tidur orang berpuasa
itu ibadah. Tidurnya adalah ibadah gitu Tidurnya maksudnya. adalah ibadah. Jadi lu kalau misalnya kita nih ngantuk Ya terus kadang mereka kan semua pada tidur, nanya tuh. panjang kebablasan. Set, Wah, ibadah nih. Gitu, Tidur tenang aja gitu. Kalau belum di luar bulan puasa Iya, tidur, iya, iya. kesiangan nih Jadi gitu pagi kan. habis sahur. Nggak bener sholat, nggak Ustaz kayak gitu? Ustaz? Tidur. Ketemu zuhur, bangun gitu Ustaz. Nggak gitu juga kan. Gimana Ustaz? Bener nggak itu Ustaz? Kan ibadah. Iya, pada dasarnya kan tidur ini sesuatu yang mubah ya, yang boleh saja gitu. Dan kita memang butuh istirahat untuk menguatkan kembali tenaga kita buat ibadah kepada Allah, kan gitu ya. Iya benar. Nah, tetapi ketika misalnya kita kontekskan tadi, wah ini saya tidur aja dah ibadah gitu ya. Nah, ini pemahaman yang perlu diluruskan. Salah, Ustaz. Karena memang Ramadan ini kan kesempatan kita untuk ibadah. Ibadah tilawah Quran, ibadah sholat, begitu ya. Tidur ini akan menjadi ibadah ketika kita niatkan tadi untuk mengembalikan tenaga, melanjutkan ibadah berikutnya. Bukan justru meniatkannya, saya tidur ini adalah sebuah ibadah, bukan begitu. Ya, jadi bagaimana tidur ini hanya jeda sejenak gitu. Jadi bukan justru seharian dipakai tidur terus. Ini justru tidak baik gitu. Karena keutamaan ibadah di dalam bulan Ramadan itu bukan di tidurnya. Karena banyak ibadah-ibadah lain. Kita bersedekah, kita membaca Al-Qur'an. Oh, iya benar. Tentu yang baca Al-Qur'an lebih baik daripada yang tidur-tiduran. Kan begitu ya. Masa tidur baca Quran nggak mungkin tuh ngimpi. Iya. Gitu nggak mungkin Ustaz ya. Iya, jadi tidurnya itu diambil secukupnya mengembalikan tenaga untuk melanjutkan ibadah berikutnya. Jadi balik lagi berarti niat tidurnya. Niat tidurnya Niat benar. Tidurnya pengen pas bangun segar buat ibadah lagi. Buat ibadah Itu lagi. baru yang nilainya Termasuk ya, termasuk kalau orang yang menganggap dirinya, oh saya kalau nggak tidur ini banyak maksiatnya nih. Ah tidur dah. Nah gitu ya. Jadi dia tidur itu untuk menjeda dirinya dari kemaksiatan. Ya. Kayak gitu. Mengembalikan tenaganya untuk bisa ibadah lagi. Karena memang niat itu berpengaruh. Maka dalam hadis Nabi pernah sampaikan begini. Orang yang tidak tidur malam nih, tidur malam, mau tidur, datang ke kasurnya, terus niat, nanti malam mau bangun tahajud. Keren banget. Niat. Oh, Tapi niatnya ya. ternyata ghalabahun naum, ternyata tidur itu sudah mengalahkannya. Artinya dia nggak bangun. Udah dapat niat tuh. Ketiduran ya? Iya, benar, ketiduran. Artinya bablas baru bangun subuh. Sahur. Iya, tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, dia memiliki pahala niat sholat tahajud. Cakep tuh. Kalau misalnya kita emang udah niatin gitu, niatin aja tiap malam begitu Ustaz ya. Iya, tapi ya harus diiringi dengan kesungguhan. Iya, jangan Ya tidur main-main. jangan begadang terus. Ya, ini mah. Nah kadang kan kalau kita taraweh nih Ustaz, taraweh habis itu kita capek tidur gitu kan. Nah itu ada witirnya ketinggalan tuh Ustaz. Jadi kita taraweh kan asik main gitu. Ini Kadang- kayaknya ada nih nanti segmen khusus ya. Ada ya, ada. Ada ya? Oh taraweh ada sih kayaknya ada. Ada terawih ini ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Mau di spill. Oh, spill ya. Dikit lah, Ustaz. Iya, Kalau iya. misalnya tarawih Jadi itu gimana, intinya Ustaz? tadi tentang tidur begitu ya. Tidur Iya, itu tidur. sesuatu yang mubah. Begitu ya. Jangan diniatkan ibadahnya itu dalam bentuk tidur, tidak. Nah, Tapi jangan, tidur Bang. itu ya tadi sebagai untuk kesempatan istirahat, ngembaliin tenaga, menjauhkan diri dari maksiat, begitu ya, dan secukupnya. Nggak boleh berlebihan tidurnya Ustaz. Iya, tidak boleh berlebihan karena gua banget. ada banyak ibadah lain Ustaz sering yang tidur, lebih Ustaz, nih. utama. Enggak, Pokoknya kalau abis sahur gitu langsung tidur dulu dia gitu kan, lupa dia. Itu tuh saya banget. Sahurnya tuh kita mendekati ke azan subuh aja Ustaz ya katanya Ustaz. Iya. Daripada jauh-jauh gitu. Iya, itu termasuk sunnahnya ya, mengakhirkan sahur, Oh bener, berarti menyegerakan bukan mitos berbuka. tuh. Itu bukan mitos ya? Iya, Jadi benar. mengakhirkan sahurnya deket-deket ke azan subuh tuh benar. Iya, Ustaz, ya? benar. Tapi kan ada imsak tadi Ustaz yang kita sempat Iya, dulu iya. bahas ya kan. Benar. Ya, yang penting tidak bablas ke azan subuh gitu ya. Nah, jadi lebih baik kita berhenti di imsak atau kita sunnahnya pepetin aja nih kan, dipepetin ke azan gitu. Gimana Ustaz yang lebih baiknya gitu? Iya. Memang sebaiknya ketika sudah masuk imsak itu kan kita cukupkan dari makan makanan yang berat. Oh. Gitu ya. Jadi ketika masih ada masa warning itu ya, lampu kuning itu kuning paling tadi udah bisa tinggal minum minum, masih boleh, tinggal nggak sikat gigi kan gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai udah masuk imsak itu masih Emang kalau makan udah imsak, ayam, azan subuh nggak boleh sikat gigi kita Ustaz? makruh. Oh makruh Iya, jatuhnya. makruh gitu kan. Makruh ya? Makruh. Karena sebaiknya ketika sudah mulai start berpuasa itu kita tidak memasukkan hal-hal apapun ke bagian mulut karena khawatir nanti Ketelan. Sebelum azan lah. Umurnya pakai sirup, wah enak banget tuh. waduh, gesir. Sudah niat namanya. Masya Allah, Iya. alhamdulillah. Udah mau
mau itu? Kayaknya bentar lagi mau mendekat. kita udah siap-siap tuh, tukang gorengan Iya, udah lewat. iya, Masya Lewat dapur, kiri kanan tuh tukang gorengan. Mendekat Iya, ke pembagian alhamdulillah. takjil. Iya, jadi tahu kita isinya udah siap tuh tahu sama isi bumbu kacang. ada. Nanti tapi harus jalan dulu kita gitu. Ustaz, terima kasih. Siap, Terima kasih, siap, Ya, siap. nanti kita ketemu lagi Ustaz ya, jangan bosan-bosan. Jangan bosan. Iya, Ya, insya Kita Allah. kembali lagi ya Di nanti di episode lainnya. episode selanjutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.